Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama energi listrik, yang kedua daya listrik, dan yang ketiga adalah keselamatan kerja listrik. Yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik yang diberikan oleh sumber tegangan untuk mengalirkan arus listrik pada suatu penghantar yang terdapat hambatannya selama waktu tertentu dinyatakan dengan persamaan ini W sama dengan P kali I kali T, atau W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, atau W sama dengan P kuadrat per R dikali T. Ini persamaan untuk mencari besarnya energi listrik, di mana W itu adalah usaha atau energi dengan satuan Joule dengan simbol satuan J, P itu adalah tegangan dengan satuan volt, simbol satuannya V, kemudian I kuat arus listrik dengan satuan ampere, simbol dari satuannya adalah A, T adalah waktu dengan satuannya adalah second dengan simbol satuannya adalah S, kemudian R adalah hambatan dengan satuan ohm dengan simbol satuan adalah seperti itu. Contohnya sebagai berikut. Suatu elemen pemanas listrik mempunyai hambatan 20 ohm dan dialiri arus 2 ampere selama 1 menit. Besar energi listrik yang digunakan adalah A. 2400 Joule, B. 3600 Joule, C. 4500 Joule, D. 4800 Joule, E. 5000 Joule. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada hambatannya, R-nya 20 ohm. Kemudian ada kuat arus listriknya 2 ampere. Kemudian ada waktunya T-nya 1 menit. Ini sama dengan 60 second. Yang ditanyakan, berapakah energi listriknya? Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus energi listrik, yaitu W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Kita gunakan persamaan ini. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Substitusikan nilainya. W sama dengan 2 kuadrat kali 20 dikali 60. W sama dengan 4 dikali 1200, atau W sama dengan 4800 Joule. Jadi jawabannya adalah D, 4800 Joule. Sebuah lampu 15 watt dinyalakan 5 jam setiap hari dan lampu 5 watt dinyalakan 12 jam setiap hari. Tentukan A. Energi listrik yang diperlukan selama 1 bulan, B. Biaya listrik yang harus dibayar dalam 1 bulan jika biaya listriknya Rp729 per kilowatt. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada P1-nya, daya pertamanya, yaitu 15 watt, dinyalakan selama T1-nya 5 jam. Berikutnya adalah P2, 5 watt, T2-nya selama 12 jam. Yang ditanyakan, A. Berapakah energi total dalam 1 bulan? Yang B. Biaya dalam 1 bulan. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan atau rumus energi listrik. W sama dengan P kali T. Kita gunakan persamaan tersebut. Kita cari yang untuk energi listrik pada lampu pertama. W1 sama dengan P1 kali T1. W1 sama dengan 15 kali 5. W1-nya adalah 75 watt hours. Kemudian kita cari energi listrik untuk lampu kedua. W2 sama dengan P2 kali T2. Masukkan nilainya. W2 sama dengan 5 kali 12. W2-nya sama dengan 60 watt hours. Untuk W totalnya tinggal kita jumlahkan W1 tambah W2. Masukkan nilainya. W total sama dengan 75 tambah 60. W totalnya sama dengan 135 watt hours. Ini energi listrik dalam 1 hari. Berarti untuk energi listrik selama 1 bulan adalah W total sama dengan W totalnya, yaitu energi listrik dalam sehari dikali 30 hari. W totalnya sama dengan 135 dikali 30.
W totalnya sama dengan 4050 watt hours atau sama dengan 4,05 kilowatt hours. Berikutnya, berapakah biaya listrik selama pemakaian 1 bulan? Tinggal kita kalikan aja W total selama 1 bulan tadi dikalikan harga per kilowatt hours-nya. 4,05 kali 729 sama dengan 2.952,45 rupiah. Inilah pengeluaran dalam 1 bulan. Berikutnya adalah daya listrik. Daya listrik adalah energi listrik yang dilepaskan muatan listrik tiap satuan waktu dengan persamaan P sama dengan W per T atau P sama dengan Pi kali I atau P sama dengan Pi kuadrat per R atau P sama dengan I kuadrat kali R. Dengan P adalah daya dengan satuan watt, simbol satuannya W. W itu adalah usaha atau energi dengan satuan joule, simbol satuannya J. P itu adalah tegangan dengan satuan volt, simbol satuannya P. I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere dengan simbol satuan A. T itu adalah waktu dengan satuan second dengan simbol satuan S. Dan R adalah hambatan dengan satuan ohm dengan simbol satuan seperti yang teman-teman lihat ya. Ini adalah persamaan untuk mencari daya listrik. Daya listrik juga bisa dicari dengan persamaan ini. P2 sama dengan dalam kurung Pi2 per Pi1 kuadrat dikali P1, di mana P1 adalah daya yang tercantum pada alat listrik dengan satuan watt, simbol satuannya W. P2 adalah daya sesungguhnya dengan satuan watt dengan simbol satuan W. Pi1 adalah tegangan yang tercantum pada alat listrik dengan satuan volt dengan simbol satuan Pi, dan Pi2 sama dengan tegangan sesungguhnya dengan satuan volt dan simbol satuan Pi. Contohnya sebagai berikut. Pada sebuah lampu tertulis 25 watt 220 volt, maka dari data tersebut akan dapat kita tentukan hambatan dalam lampu sebesar A 520 ohm, B 625 ohm, C 1250 ohm, D 1936 ohm, E 2200 ohm. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada P, dayanya 25 watt. Kemudian ada tegangannya Pi-nya 220 volt. Kemudian ditanyakan berapakah R-nya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan atau rumus daya listrik, yaitu P sama dengan Pi kuadrat per R. Kita gunakan rumusnya. P sama dengan Pi kuadrat per R. Karena yang ditanyakan R menjadi R sama dengan Pi kuadrat per P. Ini dikali silang aja teman-teman ya. Kita masukkan nilainya. R sama dengan 220 kuadrat per 25. Sederhanakan, R sama dengan 48.400 per 25. R sama dengan 1936 ohm. Jadi jawabannya adalah D, 1936 ohm. Lampu pijar dari 100 watt 220 volt dipasang pada tegangan 110 volt selama 1 jam. Maka energi yang dipakai sebesar A 1000 joule, B 2000 joule, C 9000 joule, D 9 kali 10 pangkat 4 joule, E 3 kali 10 pangkat 5 joule. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada daya pertama P1 nya 100 watt, kemudian tegangannya Pi1 nya 220 volt, kemudian ada tegangan keduanya V2 nya sama dengan 110 volt. Yang berikutnya ada waktu, yaitu 1 jam sama dengan 3600 second. Yang ditanyakan berapakah energi yang dipakai, W-nya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan atau rumus daya listrik, yaitu P2 sama dengan Pi2 per Pi1 kuadrat kali P1, dan energi listrik W sama dengan P kali T.
Kita gunakan persamaan untuk daya listrik pertama kali ya. P2 sama dengan P2 per P1 kuadrat kali P1. Kita masukkan nilainya. P2 sama dengan 110 per 220 kuadrat dikali 100. Sederhanakan, P2 sama dengan 12.100 per 48.400 dikali 100. Kita sederhanakan, P2 sama dengan 12.100 per 484. Sederhanakan lagi, P2 sama dengan 25 watt. Berikutnya kita gunakan persamaan energi listrik. W sama dengan P2 dikali T. Masukkan nilainya. W sama dengan 25 kali 3600. W sama dengan 90.000 Joule. Atau W sama dengan 9 kali 10 pangkat 4 Joule. Jadi jawabannya adalah D, 9 kali 10 pangkat 4 Joule. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, maka jumlah maksimum yang dapat dipasang sebesar A 2 buah, B 5 buah, C 10 buah, D 15 buah, E 20 buah. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada P totalnya, daya keseluruhannya, yaitu 500 watt. Kemudian adalah tegangan pertama. Tegangan pertama ini adalah tegangan yang ada pada perangkat yang digunakan, yaitu 220 volt. Kemudian untuk P1-nya itu adalah daya pada perangkat yang digunakan, yaitu 100 watt. Sedangkan P2 itu adalah tegangan yang sebenarnya, yaitu 110 volt. Yang ditanyakan, berapakah jumlah maksimum yang dipasang, N-nya. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus daya listrik. P2 sama dengan P2 per P1 kuadrat kali P1. Dan jumlah bebannya N sama dengan P total per P2. Kita gunakan persamaan untuk daya listrik terlebih dahulu. P2 sama dengan P2 per P1 kuadrat kali P1. Masukkan nilainya. P2 sama dengan 110 per 220 kuadrat kali 100. Sederhanakan, P2 sama dengan 12.100 per 48.400 dikali 100. Sederhanakan lagi, P2 sama dengan 12.100 per 484. Sederhanakan lagi, P2 sama dengan 25 watt. Berikutnya kita gunakan persamaan N sama dengan P total per P2. Masukkan nilainya. N sama dengan 500 per 25. N-nya adalah 20 buah. Jadi jawabannya E, 20 buah. Ini adalah jumlah maksimum yang dapat dipasang. Berikutnya adalah keselamatan kerja listrik. Keselamatan kerja listrik adalah keselamatan kerja yang berkaitan dengan alat, bahan, proses, tempat atau lingkungan, dan cara-cara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan listrik. Nah, tujuan dari keselamatan kerja listrik adalah untuk melindungi tenaga kerja atau orang dalam melaksanakan tugas-tugas atau adanya tenaga listrik di sekitarnya, baik dalam bentuk instalasi maupun jaringan. Yang pertama adalah bahaya listrik terhadap manusia. Penyebab terjadinya kecelakaan listrik diantaranya sebagai berikut. Yang A, kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejutan. Yang B, jaringan dengan hantaran telanjang. Yang C, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka logam. Apabila terjadi kebocoran arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Jadi kalau teman-teman biasa pegang perangkat elektronik yang terhubung dengan listrik, itu kadang merasa kesetrum gitu ya teman-teman. Itu berarti ada kebocoran listrik pada perangkat listrik tersebut. Berikutnya yang D adalah peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. Ini juga
bahaya teman-teman ya. Yang E, penggantian kawat skring yang tidak sesuai dengan kapasitas sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Yang F, penyambungan peralatan listrik pada kontak-kontak atau stop kontak dengan kontak tusuk lebih satu atau bertumpuk. Jadi dalam satu kotak stop kontak itu lebih dari satu ya teman-teman, itu bahaya juga. Yang kedua adalah keselamatan kerja pada kelistrikan. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada saat bekerja dengan aliran listrik diantaranya sebagai berikut. Yang A, memasang atau melengkapi alat penangkal petir pada lokasi-lokasi kerja tertentu, yaitu terbuka dan atau tinggi. Yang B, memberikan pelatihan kepada para pekerja antara lain menjelaskan potensi bahaya yang mungkin terjadi dan menjelaskan cara menggunakan APD yang benar. Yang C, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai antara lain sepatu bot dari bahan karet atau berisolasi dan tidak diperkenankan dengan kaki telanjang. Yang D, memastikan tangan dan kaki tidak dalam kondisi basah pada waktu bekerja yang berhubungan dengan instalasi listrik. Yang E, memasang atau memberi tanda bahaya pada setiap peralatan instalasi listrik yang mengandung resiko atau bahaya atau voltage tinggi. Yang F, memastikan sistem pertanahan atau grounding untuk panel atau instalasi listrik yang dipergunakan untuk bekerja sudah terpasang dengan baik. Dan yang terakhir adalah G, melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap panel atau instalasi listrik lainnya. Bila petugas pemeriksaan menemukan pintu panel dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci, maka petugas tersebut harus memeriksa keadaan panel tersebut dan segera mengunci. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like dan share-nya, terima kasih.